perkenalkan, nama saya Putu Karamasa Putra dengan NIM 2215344021. Jadi saya bagian dari kelompok 5 yang kali ini menjelaskan tentang portable smart band untuk monitoring vital signs serta estimasi glukosa darah secara non-invasif. Jadi alat ini dibuat atau dirancang berdasarkan kebutuhan kegiatan pemantauan kesehatan di kantor tempat kami PKL. Sebagai perangkat portable, smart band ini mampu mengukur kondisi tubuh secara real time dan menampilkannya langsung pada sebuah layar. Kemudian tampilan ini memudahkan pengguna maupun karyawan untuk melihat hasil pengukuran secara cepat tanpa memerlukan komputer ataupun smartphone. Kemudian tujuan kami membuat alat ini yaitu menyediakan perangkat monitoring kesehatan yang sederhana, praktis, dan dapat membantu aktivitas pada kantor tempat kami PKL. Kemudian manfaatnya yaitu membantu karyawan dalam melakukan pengecekan vital signs secara cepat. Kemudian yang kedua itu memudahkan pegawai untuk memantau kondisi tubuh sebelum memulai aktivitas kerja. Yang ketiga, mendukung instansi dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi yang memerlukan perhatian. Dan yang terakhir itu menyediakan alat bantu yang dapat digunakan secara portable tanpa instalasi sistem tambahan. Selanjutnya, parameter yang kami ukur pada alat smart band ini adapun yaitu parameter kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, kemudian saturasi oksigen, suhu tubuh, serta tingkat stres melalui sensor GSR. Selain itu, alat ini juga dapat melakukan estimasi kadar glukosa secara non-invasif, artinya tanpa memerlukan pengambilan sampel darah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gede Mahaputra Artaguna. Di sini saya bagian dari kelompok 5 akan menjelaskan dari komponen yang digunakan, flowchart dan block diagram dari alat ini. Yang pertama ada sensor max 30-102 yaitu berupa detak jantung, saturasi oksigen, ada ppg-nya, dan juga kadar glukosa darahnya. Lalu ada sensor GSR atau tingkat stresnya, ada sensor suhu MLX 90614 itu suhu non kontaknya. Lalu ada sensor tensi atau tekanan darahnya, itu semua dari sensor tersebut akan masuk ke blok ESP32, lalu diproses gini datanya, lalu akan keluar melalui LCD TFT. Lalu saya mulai dari komponen utama. Yang pertama ada ESP32 yang sebagai otak dari alat ini, yang juga bisa mengolah data dan juga menampilkan data-data sensor. Lalu data tersebut akan ditampilkan ke TFT. Selanjutnya ada sensor max 30-102 yaitu sensor denyut jantung atau saturasi oksigen alias ppg, dan secara eksperimental bisa juga mengukur estimasi kadar glukosa darah secara non-invasif. Baik, saya akan lanjutkan yaitu flowchart. Yang pertama yaitu dari blok ada mulai, lalu masuk ke finalisasi ESP, semua sensor dan juga WiFi, lalu masuk ke pembacaan sensor berupa dari tekanan darah, detak jantung, atau SpO2-nya, suhu tubuh, GSR, dan glukosanya, lalu masuk ke pemrosesan data, jadi filtering dan kalibrasi, lalu menghitung nilai rata-ratanya, membandingkan dengan ambang batas, lalu masuk apakah nilai tersebut
berbatas normal. Jika tidak, tampilan akan waspada atau tinggi, lalu masuk ke tampilan hasil dari layar TFT-nya. Jika tampilannya yes atau normal, lalu masuk ke hasil di layar TFT dan selesai. Baik, begitu penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya bakal saya lanjut ke teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Iputu Gusika Uska Aditya dengan NIM 2215344013 pada sisi software. ISP32 menjalankan program untuk pembacaan dari berbagai sensor MAX 30102, sensor GSR, sensor suhu, dan sensor tekanan, dan melakukan proses filtering serta menghitung estimasi kadar glukosa berdasarkan sinyal tubuh. Seluruh data kemudian diolah dan ditampilkan langsung pada layar TFT 2,8 inch. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang progres sementara dari kelompok 5. Jadi, kami sudah membuat program untuk sensor GSR, terus program untuk sensor suhu dan detak jantung. Tapi di sini kami sekarang mencoba untuk bagaimana pengukuran tensi. Jadi kami sudah membeli pompa, terus sensor tekanan, ada valve juga. Ini juga ada gelang untuk pengukuran tensi. Tinggal nanti kami bagaimana memprogram supaya pengukuran tensinya presisi. Selain itu, saya juga akan menampilkan bagaimana sih program yang sudah kami buat hanya untuk pengetesan sensor tekanan, pompa, dan valve secara bersamaan. Jika ditekan, pompa akan hidup dan valve akan on juga untuk menahan angin di dalam gelang ini. Pompa on, valve on, tekanannya mencapai di 110, lalu akan dihembuskan lagi. Saya akan coba lagi sekali. Pompa on, valve on, pompa off, tahan 3 detik, dilepaskan. Kurang lebih seperti itu untuk pengetesan sensor tekanan yang sudah kami buat. Selanjutnya kami akan menggabungkan program sensor sebelumnya dengan pengukuran tensi. Semoga tidak ada halangan dalam penggabungan program tersebut. Untuk kesimpulan dari alat yang akan kami buat atau gelang yang akan kami buat, gelang ini tidak kami peruntukkan untuk menggantikan alat profesional, tetapi sangat bermanfaat untuk di lingkungan perkantoran, yang dimana untuk memantau kesehatan para karyawan agar pekerjaan dan kondisi tubuh karyawan aman sentosa. Terima kasih kepada Bapak Agung Sapteke selaku dosen dari mata kuliah proyek kontrol otomatis karena telah mengkoreksi dan merevisi dari tugas-tugas yang sudah kami kerjakan. Terima kasih untuk Interlist Studi Bali telah memberikan ruang untuk melaksanakan atau membuat tugas proyek kontrol otomatis ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih.